Banten ada yang pertanyaan nggak dari format itu, ada yang masih perlu ditanyain enggak gitu? Karena kemarin kita udah trial beberapa kali, so far bunganya sih. Lancar-lancar aja. Gitu. Ini bukan 15, 16. Itu tambahan 15. Yang tadi 15. Tambahannya. Tambahannya. Asal ini baru 15 itu PMDP. Di sektor. Coba cek. Pertanyaan ya, pada Belum ke belum tahu ya. tulis saja di Yang pasti akan diberikan ke tim kita. Nah, siapa terserah. Karena Rani belum punya kerjaan, perlu aja dia. Iya. Dia kan belum punya kerjaan. Empat tenaga kerja sama dia kok. Oke, hari ini saya tidak ada paparan PowerPoint Kalian yang lain aja dari. Tapi kan kemarin tadi udah di-share ya. bagian dari Yang gambar merah-merahnya itu prioritas. Udah di-share belum masih? Oh, yang sangat prioritas itu Ya di grup tim LPP kan ada sharing dari semua orang. Ada berarti serap aspirasi pelaksanaan. Penugasan kan. Jadi kalau di sharing itu disuruh bapak itu, ya kan? yang sangat prioritas, Nah, itu ya ada. berdasarkan skala kan? Iya, bro. Oh iya. Nah, itu ada target waktunya kan? Iya. Iya, bro. buku ini ya, pada Disesuaikan gitu dulu. launching dulu sudah saya cerita. Mana yang perlu untuk sesuai target? Iya. Iya, bro. Ya, Penataan Nomor 3, uang. nomor 3. sekarang apa nih? Penataan uang. Ada di mana? Sangat prioritas. Iya. Di penataan uang apa lagi? Tata ruang, nanti harmonisasi, sinkronisasi. Enggak yang lain selain sinkronisasi yang mana? Kemarin tuh Strategis. proyek strategi nasional, tapi mau diambil sama Bang Rani, bro. Yang proyek RPT proyek strategi nasional. Oh, sama temen-temennya. Iya, jadi kemarin ini udah saya aja ngerjain ini. Yang barusan di-share setelah itu udah sampai ke radio belum? Oh, Pak Rani, bikin apa? Bikin perusahaan Pak ini. Mau di-share ke sana? Udah saya. Tolong dikontakkan. Baik, Pak. Kontak lagi apakah sudah terima belum yang kali itu, ya? Baik, Pak. Jangan di-share gitu, kadang-kadang kita malah buka WA. Oh ya. Setelah dia baca, dia tahu oh ini penataran uang yang gimana tadi radio. Ini Pak Rani, Pak Rani, Bang. Pak Rani. Kedua, Penataan uang kan ada di apa? Strategi nasional. Yang itu Pak Rani. Jadi langsung minggu ketiga kan? Yang minggu ketiga kan penataran uang udah masuk. Belum adanya ya? Belum adanya banyak. Ya kan? suara saya kedengeran nggak ya? Tadi Udah yakin nih pasti nih. Make sure dari data yang Pak Eman kirim terakhir, Prof, yang pertama nih meeting di sini kan itu udah skalanya, Prof. Belum ada tambahan lagi. Tambahan yang terakhir dulu ini. Di uploadnya mana yang udah di-upload? Ini yang udah di-upload ya? Iya, udah Sudah ada yang ini dalam yang belum ya? Belum ada, Prof. Tolong ikuti terus ya. Di Iya. web nanti dibuka. Baik, Prof. Webnya Cipta Kerja. Baik. Komunikasi sama itu tuh. Bu Dita, siap, Prof. Kita mau urusan kontrak. Pak Jono, selain Bu Dita? Tanya ke Bu Dita nomor HP-nya Abi. Abi itu sekretaris tim. Oh, baik, Minta Prof. ya. Baik, Prof. Terus kontak-kontak. Kamu juga lihat di web, ya. Iya. Mungkin ada yang lebih dari ini, gitu. Ini kan kita kan informasi yang lalu kan. Iya, terakhirnya saya info Bu Dita, dari Bu Dita belum ada lagi, Bro. Dari pertama yang Nah, dikirim. kamu cek gitu. Siap. Bu Dita yang usahanya di kontrak. Baik. Jadi kebanyakan nih, kayaknya yang belum ada ini gimana? Mana sangat prioritas, prioritas. Yang udah ada kita paling nomor 10 ya, nomor 11. Iya. 13. Ya, kita 10, 11. 10, 11 sudah kita semua kan? Sudah kan? kalau kita pilah-pilah Ya,
mikro, UMKM. Ya itu boleh. 10 ya, mulai 10 ya. 10, 11, 12, 13. Ini kan ada prioritas, 2 prioritas kan yang sudah 10, 11, ya kan? Betul nggak? Prioritas iya. Ya kan? Jadi ada 2 selain yang nomor 2 RPP yang nomor 2 juga urus 10, 11 itu prioritas, ya kan? Selebihnya normal saja. Ya, jadi sekarang tugas kalian itu setelahnya apa yang dikerjain pengenalan, ya kan? Setelah pengenalan langsung ke nomor 10, 11. 10, 11 gitu. Jadi ada target kan? Berarti 3 target itu minggu 3 Desember. Betul nggak gitu? Prof, berarti update ya Prof, kan kemarin kan 16 yang nomor 11 ini Prof pertambahan yang pagi tadi Bang bilang ke saya. Berarti ini menjadi penugasan tim Pak Dodi ya Prof? Oh tambahnya. Iya, tambahan yang poin 11 Prof. Yang kebetulan sudah Ya, ada ya. datanya. Iya, Ya tinggi aja udah. baik. Oh Radi belum punya kerjaan, masih kerja. Ya. Strategi nasional diambil Bang Rani. Jadi sebelum sampai 10, 11 tuh minggu 3 yang 12 ke bawah kan sudah ada RPP-nya tapi disebut normal. Normalnya aku tidak besar. Jadi kalau kita kerjain yang duluan ini, kalau yang ini kosong ini nggak ada, bukan salah kita kan? Iya. Dari mereka. Tapi kita juga nggak bisa nunggu. Kalau ini 10, 11 RPP udah masuk ke minggu 3 selesai kira-kira selesai, kita mikirin yang lainnya, termasuk yang normal itu tuh 1, 2, 3, 4, 5 RPP normal kan, berarti normal itu tidak besar, tidak prioritas ya. Kalau ada nih kalau lagi ada penerapan kan ini sekarang yang bukan trial lagi, penerapan. Kalau ada deadlock masalah teknis misalnya itu diberi catatan ya, beri catatan nanti kita bahas lagi sama-sama pleno ya. Dah itu dulu ya. Iya, Prof. Oke, silakan. Makasih. Daftar nanti jangan lupa ya. Iya Prof. Apa? Ada mau ada yang hari ini di yang hari ini Prof kumpul dibuat aja Mbak. Iya ya, udah kok. Yang mau muda. Lanjut yuk. Yuk, yang Yang dari kopi. pasisir udah Udah. berarti Udah dicek lagi belum? Kamu butuh cek deh. Ada aja deh. Jadi soalnya dia ngecek dit. Lo nggak bisa dicekin iya tadi kan lagi sama si kelautan juga ya. Terima Gici. Permisi Pak Ferdian. saya sudah Sudah di lockout? Sudah saya lock. Nah, kau Banyak. di lockout. Ya bisa gitu dong. Nanti kalau kita butuh WhatsApp gimana? Nanti kalau kita butuh transfer data gimana? Iya juga ya. Perlu nggak gue bukain semua? FTP-nya di sini. Oke bos. Iya. Mau download gimana sih? Ada udah download. Coba WhatsApp dibuka lagi aja biar kita gampang kalau ngirim grup gitu. Ntar beliin makanan di rumah. Mau apa lu mau apa? Mau apa? Sembilan. komputer, kemudian Genit lu. lalu kalau teman-teman nanti melihat Setiap langkah gue selalu badan dikasih orang. pada Gue lagi duduk di sebelah Rani. 20 dan 21 Gue di sebelah Rani. itu Kan lagi misalnya bilang Profesor sama. Marjono dengan Udah gini. jadi Profesor Marjono ini dalam buku keperan pidana kalau kita baca buku ini kan ditulis tahun 94 Lo gimana sih? Iya iya. bandingkan dengan situasi yang ada saat ini ternyata masih Mari kita bekerja. sangat relevan tulisan-tulisan ini. Jadi apa yang dulu Profesor bahas misalnya terkait dengan pertanggungjawaban korporasi terkait dengan komputer related crime dan sebagainya itu masih relevan dan masih Indonesia dewasa ini jadi masih tetap sangat relevan. Nah yang tadi saya sebutkan misalnya pada halaman 19, 20 sampai 21 misalnya Profesor Marjono membahas ya tentang pengaturan untuk menanggulangi penyalahgunaan kejahatan atau kejahatan komputer menurut
pendapat beliau perlu Berapa? diintegrasikan ya, sebaiknya diintegrasikan ke dalam KUHP. Ini apa dan sih? tidak Di dalam belakang gue belum nanya dulu. Nah, kenapa dibahas seperti ini? Karena Tadi. Thank you. di beberapa negara Berarti gue bayar ke Nana? itu Oke. ternyata memang kejahatan terkait dengan komputer ini ada pengaturannya tersendiri. Jadi ada undang-undangnya tersendiri. Nah, kita sekarang sebetulnya ada ya, sudah ada misalnya undang-undang ITE ya. Jadi sebagian yang tadi saya uraikan itu ada di bisa menggunakan KUHP, sebagian bisa menggunakan undang ITE misalnya. Nah, kemudian menurut beliau masih perlu dikaji lebih lanjut apakah bentuk pengaturan ini dalam draft KUHP tersendiri atau dengan cara menambah atau mengubah pasal dalam sistematik KUHP. Jadi sebetulnya ini masih terbuka sebagai suatu ruang politik hukum untuk mengaturnya secara tersendiri ataukah pisah. Kemudian kategori perbuatan atau perbuatan penyalahgunaan komputer. Nah, di sini ditegaskan lagi misalnya terkait dengan manipulasi komputer, spionase komputer, sabotase komputer, pemakaian secara tidak sah komputer, lalu memasuki secara tidak sorry ya terputus sedikit ya. Jadi tadi saya tambahkan beberapa jenis kejahatan terkait komputer tadi menurut Profesor Marjono memang perlu pengaturan bagaimana di negara-negara lain sudah diatur, dan kita sekarang melihat beberapa tahun sesudah tulisannya Profesor Marjono ini, saya ingat tulisan Profesor Marjono ini dikemukakan juga di beberapa kesempatan, beberapa seminar dan sebagainya ya. Dan sekarang kita melihat kita sudah memiliki misalnya undang-undang ITE, walaupun nanti kita bisa diskusikan bagaimana undang-undang ITE itu saat ini apakah memang sudah sesuai dengan yang kita bayangkan dulu ya, aturan kejahatan yang terkait dengan teknologi dan sebagainya yang kata sebagian orang ternyata menimbulkan korban-korban ya. Kemudian teman-teman ya, saya ingin mendiskusikan mengenai dampak dari pembangunan ekonomi yang berkaitan dengan kejahatan. Jadi kalau kita pernah mempelajari kriminologi, oke, jadi kalau kita mempelajari dalam kriminologi, ya itu ada misalnya dihubungkan antara terjadinya perkembangan dalam ekonomi dan hubungannya dengan kejahatan. Misalnya turunnya ekonomi itu bisa berakibat misalnya meningkatnya kejahatan, atau justru dalam kajiannya Durkheim terjadinya bukan hanya penurunan ekonomi, tapi kadang-kadang meningkatnya ekonomi secara drastis atau secara tiba-tiba itu juga bisa menimbulkan problem dalam kriminalitas. Jadi bukan hanya Mau dulu mulai tata ruang dulu. Di dalam tulisan 17 dulu kan berarti. punya Profesor Marjono ini menarik sekali ya pada halaman 38. Bisa. Gue paralel bisa. Mengutip pada Kongres PBB ke-7, yaitu Kongres PBB tahun 1985, dibicarakan beberapa jenis kejahatan dalam tema dimensi baru kejahatan dalam konteks pembangunan. Jadi ada ternyata dimensi baru kejahatan dalam konteks pembangunan.
Jadi berbeda dengan pendapat lama yang tadi saya sudah singgung, pendekatan dengan hubungan negatif yang melihat kejahatan sebagai salah satu akibat dari buruknya keadaan ekonomi, yang berarti pula bahwa bila mana keadaan ekonomi membaik, kejahatan akan menurun dan sebaliknya ya. Maka pendekatan dengan hubungan positif atau direct relationship melihat bahwa gejala kriminalitas ini merupakan suatu gejala kelanjutan dari kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Jadi PBB menyadari bahwa dengan pertumbuhan ekonomi juga bisa terjadi jenis-jenis kejahatan baru. Ya, jadi ini membalik pendapat lama ya, yang juga dikenal dalam kriminologi ya. Nah, oleh Kongres PBB itu disebutkan a new dimension of criminality is the very substantial increase in the financial volume of certain conventional economic crimes. Ya, seperti pelanggaran hukum pajak, transfer modal yang melanggar hukum, penipuan asuransi, pemalsuan invoice, penyelundupan dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalau saya coba untuk relasikan dengan konteks sekarang ya, misalnya dengan COVID-19 ini terjadi resesi, terjadi banyak penurunan ekonomi, kemiskinan meningkat dan sebagainya ya. Dari data-data yang saya baca itu memang sebagian bentuk kejahatan itu mengalami penurunan karena adanya lockdown, PSBB, kemudian social distancing dan sebagainya, sehingga orang-orang tidak ada di jalan, tidak ada di pasar, tidak ada di mall sebagainya. Sehingga di banyak negara kejahatan menurun. Tapi ada kejahatan yang naik, seperti kejahatan domestic violence misalnya, atau kejahatan related computer misalnya, itu meningkat. Nah, tetapi dia juga sadari bahwa dengan penurunan ekonomi ini juga terjadi peningkatan kejahatan di sisi lain. Misalnya kemarin saya mengisi satu seminar dengan kepolisian air dan udara, itu kejahatan yang terkait dengan perikanan, perairan dan sebagainya terjadi peningkatan. Ya. Nah, sabar. sekarang kita kembali ke yang tadi disebutkan oleh Profesor Marjono di sini. Pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi yang pesat juga ternyata berkorelasi dengan berbagai jenis kejahatan yang berkaitan. Misalnya tadi ya, kejahatan terkait dengan teks, terkait dengan misalnya perbankan, kemudian asuransi dan sebagainya. Nah, jadi ini tentu ya, kalau kejahatan meningkat kita bisa bicara mengenai victim, ya, mengenai victim. Lalu korbannya bagaimana? Nah, mengenai fiktif ini juga dibahas di dalam bagian pertama dari bukunya Profesor Marjono. Jadi pertumbuhan atau pembangunan ekonomi berkorelasi dengan beberapa jenis kejahatan tertentu, ya, khususnya white collar crime tadi, dan kemudian menimbulkan fiktif. Nah, di sini fiktimnya atau korbannya ini berbeda dengan fiktim misalnya pada kejahatan kekerasan atau street crime. Jadi fiktimnya banyak yang berupa abstrak fiktim, ya, atau korban yang sifatnya massal yang kadang-kadang tidak mengetahui bahwa dirinya menjadi korban. Jadi saya sebutkan saja di sini, korban yang bersifat abstrak antara lain kita temukan pada kejahatan non-konvensional. Kejahatan model baru ini ditemukan berupa pelanggaran terhadap lingkungan hidup atau environmental offenses, kejahatan terhadap konsumen atau consumer offenses, juga pada kejahatan ekonomi dan kejahatan korupsi. Ini kita melihat adanya abstrak victim atau collective victimization dan sifatnya abstrak. Nah, berbeda dengan misalnya street crime atau pada violent crime di mana korban itu jelas dan kemudian reaksi masyarakat yang menjadi korban itu juga biasanya jelas, apalagi pada kejahatan kekerasan. Pada abstrak victim itu kadang-kadang tidak terlalu kentara ya respon dari victim atau dari korban. Nah, ini dibahas di dalam bagian pertama dari buku Profesor Marjono. Nah, saya ingin masuk kemudian ke bagian-bagian lain dari bukunya Profesor Marjono ini, misalnya yang berkaitan dengan kejahatan, ya, di buku ini bahas tentang kejahatan di bidang perbankan. Ya, kadang-kadang ada yang membedakan kejahatan perbankan dan kejahatan di bidang perbankan. Jadi kadang-kadang yang mau membahas seperti itu, ya. Lalu di
bagian pertama ini Profesor Marjono juga memperjelas istilah tindak pidana ekonomi. Ya, jadi tindak pidana ekonomi itu kalau kita lihat ya pertama bisa dikaitkan dengan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana ekonomi yang sebetulnya ini mendapat banyak inspirasi dari undang-undang tindak pidana ekonomi di Belanda di tahun 50-an gitu ya. Dan itu lahir kenapa? Karena pasca Perang Dunia Kedua Belanda banyak mengalami kerugian di bidang ekonomi sehingga berbagai jenis kejahatan baru muncul seperti penyelundupan dan sebagainya, lalu diperketatlah dengan undang-undang tindak pidana ekonomi atau the economics wage di Belanda. Dan Indonesia karena juga mengalami permasalahan ekonomi yang sama pasca Perang Dunia kemudian membuat undang-undang yang serupa. Nah, dengan undang-undang tindak pidana ekonomi itu maka ada beberapa beda dengan ada tindak pidana umum, juga pengembalian negara itu yang utamakan. Kita mengenal juga adanya korporasi sebagai subjek dan sebagainya itu di dalam undang-undang. Kayak satu kantor ngurusin dia keuangan anjir. Itu adalah satu definisi dari Suaranya gimana itu dikatakan aku apa nih Tentuin aja siapa yang di sini megang pengertian kedua adalah udah ekonomi ada tindak pidana yang berkaitan dengan kan ada 3 yang lapangan sakit. apa itu nggak ada yang mikir sih ada yang lepas ya kejahatannya dan itu 3 orang yang soft copy 3 orang yang apa ekonomi. Mungkin karena sifatnya yang luas itu dan ingin dibedakan dengan tindak pidana ekonomi dalam arti undang-undang pemberantasan ekonomi, maka yang kedua ini tipis juga disebut dengan gue jadi paralegal terus gue kurus soalnya pakai tim modern tindak pidana di bidang perekonomian. ngambilin ini Jadi ada tindak pidana ekonomi dan ada tindak pidana di bidang perekonomian. Jadi bisa ini kelompok misalnya modal, jangan dong pada jadi sama prof udah untuk nggak sama aja kan udah tapi gue naik dulu sampai kajian mengenai tadi abang kebiasaannya standby yang undang-undang standby soft copy standby 3 mah udah sudah mulai ya. Lalu masih S3 itu banyak menulis tentang tindak pidana di bidang perekonomian. Dan ini semakin dewasa ini. Buku ini bisa menjadi referensi awal bagi teman-teman atau para mahasiswa yang ingin mengkaji mengenai tindak pidana ekonomi atau tindak pidana di bidang perekonomian. Bahkan juga buku ini menceritakan bagaimana sejarahnya, awal mulanya, dan kenapa itu muncul undang-undang seperti itu dibahasnya. Lalu bagian terakhir yang saya ingin paparkan adalah yang terkait dengan korporasi. Ini menarik ya. Jadi kita tahu bahwa dewasa ini mengandung sperma berkaitan dengan pengadilan terhadap korporasi. Lalu kita juga mengenal ada juga korporasi. oke meletakkan kajian awal karena tahun yang lalu udah 94 itu sudah menulis apa korporasi itu dan kemudian bagaimana model-model bertanggung jawab dengan korporasi itu sudah kemukakan dalam korporasi Yo buka pengurus yang bertanggung jawab, pengurus yang melakukan, korporasi yang bertanggung jawab. Terusnya itu ini masih ada ada beberapa misalnya seperti Profesor Sultan Syafiri itu membuat tambahan dari bagian kayak Sule loh ini. Pegawai-pegawai negara selain
OVJ nih, banget OVJ. tadi Mulan. OVJ. Ya, ya. Nah, jadi kurang lebih Ada dua ya? atau bagian satu Lo dari jalan buku lo buka peradilan pidana ini mengupas tentang kegiatan perkembangan perekonomian atau pembangunan dan kaitannya dengan kejahatan. 27. Dikupas di dalamnya mengenai kejahatan Udah, ntar, Bu. Apa nih? Kok hilang? Loh, kok hilang? implikasi dari pembangunan terhadap kejahatan dan juga permasalahan kota dan juga bagaimana pertanggungjawaban pidana Kok hilang di situ? korporasi. Nah, mungkin secara ringkas itu kurang lebih bisa seperti bagian pertama. Jangan Kalau nge-fail. teman-teman ingin Siapa yang nge-fail? membacanya atau melihatnya, mempelajari secara detail, silakan Mana? nanti Ini ada. Mana? mungkin itu sebagai Coba pengantar. kirim link. Kirim ke ini. Itu kakak pakai email apa? Tiananggana apa? Iya. Itu udah ada. Tuh udah Yo. Baru masuk, lu mau masukin juga. Kan itu udah ada ya. Adalah, Tadi gua masukin. Males gua mau. Atau pertanyaan. Pasal 2. Nah, udah nih pasal, ayo. Pasal 2 tata ruang, ayo. Bonfire. Ya, siap bonfire. Masuk ganti. Pasal Ganti 2 satu. sama enggak sama yang itu? Oke, sekarang Ayo buka Patian lo. Undang-Undang 17 apa 27 Tata 2000. ruang. Buka dulu. Apa? Tata ruang sih, masih kan. Enggak, tata ruang sih Vina. Untuk teman-teman yang ingin Dibuka undang-undang. Dibuka. silakan Pasal saja 2. Sekarang Ini kan masih pasal kosong. menulis sekarang pasal 2. chat Yang roomnya. kedua. 27. U27-nya ya. Pasal 2. Cari RPP ini. Kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Mencari tentang pola ruang, rencana tata ruang kawasan hutan. Udah ya. Ya. Enggak. 2492 Pasal 2, pasal 3 dari pasal atas sampai bawah. Nih. Ah, Dari atas, Bang. 2, 3, 4 gitu satu-satu. Oh, mana Vin? Buka nggak ada. Buka folder yang aku kirim. Dari pasal 2 kan? Pasal 2, pasal 2. Itu PP-nya RPP ya? Iya, ini RPP-nya. RPP-nya anak undang-undangnya. Undang-undangnya sama Jadi enggak? 2 laptop nyetek Yaudah. bareng. Oke. Yang soft copy siapa yang buat isi enggak? Ya, ini nanti di sini. Iya, yang banyak loh. Ini gua bikin. Tapi harus Aduh, folder 2 file. Iya, gua bikinnya itu. Yang tapi harus pakai format sih ya. Enggak ada. Ini Bu formatnya ini. Bukan yang sama enggak. Ini di bawah ini, Bu. Oh, di bawahnya. Langsung. Oke. Pasal 17 Agustus. Ini 26 tuh. Pasal 2, 3, 4 gitu loh. Belum sampai selesai. Oh. Pasal 2. Ini 26 Kronik juga. pengaturan wilayah Iya, pesisir, masih pulau disamain Jawa, Pak. daerah paling Enggak ada 27. kronik kegiatan tata ruang ya. Ini undang-undang itu satu dua Ini tuh udah balik tata ruang. 10 kali kita bolak-balik ya undang-undangnya ya dari 2 sampai selesai, 2 sampai selesai. Bacain pasal 2. Pasal 2 undang-undang yang undang-undang apa? Tata ruang ini, penataan ruang itu tentang asas. Penataan ruang berdasarkan pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna bukan. Bukan. Nah, pasal 2 silang. Nah, pasal 2 silang. Nah, ini siapa? 2 silang. Terusnya di mana nih, Mbak? Nah, di Ini pasal 2 X. ya. Ya, pasal 2 M. Pasal 3 sama. Ini udah 345 udah nih. Oh, dan sekarang Oh, lanjut ini berarti. RPP kan gua undang-undangnya. Oh iya benar nih. Benar. Sekarang pasal 6 RPP. RPP versus undang-undang gimana? Ya, ini substansi kan. Oh iya. Substansi Yang bukan yang 3 namanya. RPP versus Oh, apa? bukan ini 4 ini checklist kan. Sebentar. 3 itu 3 apa ya? iya. Mbak Loli mana sih? We miss you, Mbak Loli. Oh, iya bener tuh tadi. Ini udah 3 tadi yang kita kerjain udah 3. Bener. Yang 4 itu checklist ketentuan RPP Undang-undang terkait. sama undang-undang terkait. Jadi gua undang-undangnya. Ini Jadi gua di 3 apa 4 ini? Mas Elvi,
Selvin bisa minta tolong teman-teman Ini yang kita ke Devi. mau mengajukan pertanyaan bisa diberi kesempatan untuk menyampaikan langsung aja. Pak, yang kita cek dulu angka 2-nya dulu. Udah angka 2 ya? Udah. Oke. Oh, yang ketiga Langsung. tuh RPP sama undang-undang terkaitnya. Yang keempat Yang keempat itu substansi. Kok gue balik-balikin si Anda sih? Tadi gimana sih? Iya, lanjut dulu. Anjing. Nih, pasal 17 angka 2 mulai dari pasal 2, pasal 17 angka 3 tetap kita mulai dari nomor pasal 2 lagi gitu. Perut. Jadi ada 10 kali bolak-balik di undang-undang itu. 10 atau 7? Iya. Pasal 17 angka 2 kita hitung semua ini apa namanya? Pasal-pasalnya, compare sama yang tata ruang. Baru balik lagi pasal 17 ayat 3 dari pasal 2 lagi sampai selesai. Terus pasal 17 sampai 4 dari pasal 2 sampai selesai. Cek semua pasal-pasalnya sama enggak. Gitu. Ayo. Cipta kerja bro. Udah. Udah. Dia mau bikin kelas kan dulu. Pasal 17 angka 2. Jadi 17 itu 7 kali itu lagi sakit ya? Ngecek itu. Kok seru sih? Lagi nggak fokus maklum. Sakit ya? Radit, mana yang pasal 17-nya? Kipas di mana sih? Di sini. Yang enggak dong, yang 17 itu Oke, nggak ada Judulnya ingin mengajukan pertanyaan atau ingin memberikan komentar. Angka 2 Bisa langsung ya, Pasal- Mas Selvin ya. A dulu, A yang itu di bawah, ke bawah lagi Radit, ke bawah terus di 3 A. Nah, udah. checklist pasal 2. Jangan 3A. Oh, ini loh, yang ini. Iya. RPP lu kasih bawah lagi. Sini. Enter. Ini bawah, taruh sini. Oh, Checklist terhadap pasal 18. Bawahnya. Bawah. Nah, ini 4-nya dihilangin. Nah, checklist terhadap pasal. A-nya bisa main atas aja, Bang. Checklist terhadap pasal 17. berapa tuh? 17. Pasal 17 11 angka. angka 2. Angka 2. Nah, naik. Oke, yuk. Nah, sekarang Oke, mungkin kalau RPP sama belum ada sekarang nggak apa-apa, nanti kita Udah, sekarang udah. bisa Pasal 6 ini ya, nanti pada waktu yang akan datang kita akan membahas untuk yang bagian kedua ya. Mungkin nanti kita bisa lebih mudahnya mungkin ya, oke. dengan Zoom aja mungkin ya, Mas RPP Selvin ya. sama pasal 6, pasal 6. yang di RPP, Bu. Iya. Pasal 6 perjalanan tata ruang muatan RCA. Pasal 6 kok itu 4? Kiri. Ya. Sama enggak sama ya? Sama kayak keyakinan enggak 5? Bukan itu kan. Kalau enggak, ini tandain selesai atau enggak? Atau gini biar gampang kali di atas bang Ya. bawah-bawah itu di copy aja yang pasal itu yang 17 angka 2 taruh di A situ jadi bisa kita nggak ulang balik. Tapi 17 angka 2 tuh Iya. banyak banget, Bu.
menciptakan. Oh enggak, yang atasnya. Jadi kita yang lo tulis, yang lo tulis di atas itu loh, copy paste. Gimana sih mouse-nya ini? Nah ya itu ketidaksesuaian. Nah terus copy taruh di bawah A yang tadi. Nah itu. Jadi kan nggak bolak-balik ke atas itu. Gitu, Bang. Coba lo lihat benar nggak kayak gitu? Iya, lebih jelas. Kan? Lebih jelas kan? Ini udah kelihatan. Orang paling atas. Iya, iya. Nah. Pasal 6. Sekarang tinggal lihat tuh. Oke, baik. Apabila tidak ada pertanyaan lebih lanjut, nanti kita akan membuat diskusi yang kedua untuk bagaimana teknis dan pengumumannya. Ditunggu saja. Dan seluruh peserta dapat mendapatkan informasi mengenai diskusi yang kedua. Ada satu pertanyaan Prof dari Emilia Febriani. Panitia. Halo, ya silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Bisa langsung saja, Vin. Oke, baik, kepada Ibu Emilia, waktu dan tempat dipersilakan untuk menyalakan mic dan juga kamera. Oke, baik. Izin untuk membacakan pertanyaan dari Ibu Emilia ya, Prof. Silakan, Vin. Oke. Ibu Emilia bertanya terkait bagaimana keberadaan atau eksistensi Undang-Undang Darurat tahun 1955 sebagai undang-undang khusus tindak pidana ekonomi. Mengingat misalnya dalam pasal 1 Undang-Undang Darurat 1955 sudah banyak ketentuan yang sudah tidak berlaku lagi dan lebih lanjut seperti bea cukai dan beberapa ketentuan lain yang sudah diatur di undang-undang tersendiri tapi bukan ditindak pidana atau diatur dalam undang-undang administrasi bersanksi pidana. Nah, apakah dengan pengaturan yang semakin banyak di luar KUHP dan Undang-Undang Darurat 1955 tidak akan menimbulkan masalah dalam penegak? Begitu Prof, kiranya. Untuk lebih jelasnya bisa dibuka di kolom chat, Prof. Terima kasih. Oke. Ya, betul. Jadi memang undang-undang darurat tersebut ya sudah banyak yang isinya dicabut ya. Karena sudah ada undang-undang yang terbaru ya. Misalnya banyak dari isi undang-undang darurat tentang pemberantasan tindak pidana ekonomi
itu menyangkut kepabeanan atau penyeludupan. Dan itu isinya sudah banyak sekali diatur dalam undang-undang kepabeanan. Ya kan sudah berganti ya, undang-undang kepabeanan sudah ada revisinya ya. Jadi memang sebagian besar eksistensi dari pasal-pasal itu ada di dalam undang-undang kepabeanan. Jadi memang undang-undang pemberantasan tindak pidana ekonomi itu semacam gabungan dari banyak ordonansi di zaman Belanda, dan kemudian sekarang sudah banyak undang-undang yang baru yang isinya mengatur tentang apa yang dulu diatur dalam undang-undang tindak pidana ekonomi itu. Jadi sekarang tentu saja dengan ada gium undang-undang yang baru mengalahkan undang yang lama, maka sebagian dari pasal-pasal itu ya sudah tidak digunakan lagi. Jadi kita mesti hati-hati berkaitan dengan pasal-pasal undang-undang tindak pidana ekonomi, karena sebagian sudah ada di dalam undang-undang kepabeanan itu ya. Nah, yang tadi dibahas oleh Profesor Marjono dalam bukunya itu sebetulnya banyak sekali tindak pidana di bidang perekonomian yang memang tidak diatur dalam undang-undang tindak pidana ekonomi, itu tidak diatur karena itu sudah banyak undang-undang khusus yang mengaturnya, seperti undang-undang perbankan, undang-undang pasar modal, undang-undang asuransi dan lain sebagainya. Demikian Emilia. Elvin, ada lagi? Silakan. Baik, terima kasih Prof. Topo atas jawabannya. Mungkin kepada para peserta dipersilakan jika ingin memberikan pertanyaan, masih ada waktu. Untuk pertanyaan bisa langsung dilakukan secara langsung ya, dengan menyalakan mic dan juga video, atau bisa juga pertanyaan di post dalam chat room. Panitia. Ya, silakan. Bapak Petrus. Ya, selamat sore kepada panitia. Terima kasih banyak karena kebetulan saya alumni dari Sulawesi Selatan, dan ini kesempatan pertama bisa langsung berhubung dengan acara yang diselenggarakan Universitas Indonesia. Saya rasa saya sangat berterima kasih, suatu penghargaan yang luar biasa. Terutama langsung bertemu dengan seorang guru besar yang menjadi panutan, bahkan dijuluki sebagai Bapak Pembangunan di Universitas Indonesia kalau tidak salah, Pak Prof. Topo Santoso ini. Saya ingin bertanya Pak Prof, ini mengenai di luar konteks mengenai buku nih Pak Prof. Saya ingin berbicara sistem peradilan pidana yang ada di Sulawesi Selatan ini Pak Prof. Karena kebetulan baru-baru ada kasus Pak Prof. Apa bisa saya ceritakan kasus Pak Prof? Silakan Pak Petrus. Seperti begini Pak Prof, bahwa kasus tersebut mengenai tindak pidana pencurian Pak Prof. Namun dia berkaitan dengan kepemilikan tanah. Ada dua orang yang menabur benih di empang tersebut Pak Prof. Tetapi tiba lama panen, yang bersangkutan ingin mengambil ikannya. Yang si B tersebut karena dia keberatan dengan si A, akhirnya melapor kasus tersebut ke kantor polisi dengan dalil bahwa tindak pidana pencurian. Lalu polisi menetapkan si A tersebut dengan pasal 363 ayat 1 ke 4 dengan junto pasal 64 kalau tidak salah saya melihat mekanisme proses perkaranya. Nah, setelah sampai di persidangan Pak Prof di Pengadilan Negeri Bone, saya melihat tidak ada satupun saksi yang melihat bahwa yang bersangkutan mengambil ikan tersebut. Tidak ada saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum yang menjelaskan bahwa si A tersebut mengambil ikan. Tetapi pada proses beracara ini berlangsung, penuntut umum tetap menuntut yang bersangkutan dengan dalil bahwa yang bersangkutan mengambil ikan dengan pasal tersebut. Nah, pertanyaan saya Pak Prof, parameter apa atau ukuran apa yang digunakan oleh penuntut umum untuk menuntut si terdakwa tersebut? Sebab tidak ada saksi yang melihat bahwa yang bersangkutan mengambil
ikannya tersebut toh. Nah, sedangkan saya kemarin mengikuti sidang di MK kemarin, ada satu guru besar dari UGM, Prof. Edi, bahwa dia mengatakan bukti itu kan, bukti kesaksian itu harus lebih terang dari cahaya. Kalau tidak salah, ada adagium yang menyatakan bahwa in criminalibus probationis beden esse luce clariores, bahwa bukti-bukti dalam perkara pidana ini harus lebih terang dari cahaya agar mencari kebenaran material dalam bingkai kebenaran formil. Nah, sedangkan ini rujukan apa dipakai sehingga untuk si jaksa tersebut bisa menuntut ini si pelaku? Saya kira ini pertanyaan saya, Pak Prof. Yang kedua, Pak Prof, kemarin saya agak tidak mengerti dengan satu dosen juga dari UI waktu diselenggarakan seminar di Universitas Sriwijaya, Ibu Dr. Febi kalau tidak salah. Beliau menjelaskan bahwa hakim dalam hal memutus perkara pidana tidak berdasarkan pada tuntutan. Artinya di sini tidak terikat pada asas ultra petita. Pertanyaan saya, Pak Prof, jadi rujukan dalam memutus perkara pidana, hakim menggunakan parameter apa sehingga dia memutuskan perkara tersebut? Saya kira itu saja dua pertanyaan, Pak Prof. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Petrus. Ya, ini acara sebenarnya acara bukan diadakan oleh UI, tapi saya memang dari UI. Ini acara diadakan oleh penerbit Java Grafindo, Java Kurnia Publishing ya. Ini dua pertanyaannya sebetulnya bukan untuk saya nih Pak Petrus, yang satu untuk jaksa, yang satu untuk Ibu Febi. Iya. Pak Petrus ini adresatnya salah ini ya. Pak jaksa yang ditanya itu harusnya Pak jaksa. Itu putusan udah sampai di mana itu? Perkara udah sampai di mana? Sudah diputus atau belum? Belum Pak Prof. Inilah saya melihat penuntut umum menuntut dengan tuntutan 10 bulan. Nah, inilah saya meminta pandangan Pak Prof sebagai guru besar melihat dalam hal konteks pidana ini, Pak Prof. Jadi kalau intinya ya, tindak pidana itu tentu ketika dibuktikan di pengadilan memang derajat pembuktiannya itu paling tinggi ya Pak. Bukan karena saya orang pidana, bukan, maksudnya paling tinggi itu kalau di negara-negara lain biasa kita kenal sebagai kualitas buktiannya itu beyond reasonable doubt. Jadi sebetulnya udah hampir tidak ada keraguan-keraguan. Beyond reasonable doubt itu tidak ada keraguan-keraguan yang masuk akal. Artinya sudah hampir 100%, hampir ya, karena terbukti 100% kan nggak ada, ya hampir 100%. Jadi tingkat satu kualitas buktiannya sangat tinggi ya, beda dengan perdata ya, atau administrasi ya. Sehingga kalau ada keraguan, makanya kalau ada keraguan sedikit pun itu nggak boleh, makanya harus kalau di KUHP itu terbukti secara sah dan meyakinkan ya. Jadi kalau hakim memang meragukan karena saksi-saksi nggak ada ya, jadi bukan, kalau namanya orang dibebaskan itu bukan berarti memang tidak terjadi perkaranya, bukan, tapi memang pembuktiannya tidak cukup membuat yakin loh tindak pidana itu terjadi gitu. Jadi kan ini kan belum diputus kan ya, jadi kalau misalnya memang saksi-saksinya tidak ada ya, atau kalaupun ada ya, tidak bisa membuat hakim yakin bahwa itu terjadi, ya mungkin putusannya bebas ya. Jadi kita belum tahu nih karena perkaranya kan masih berjalan ya Pak Petrus ya. Ya betul Pak. Iya, jadi kalau hukum pidana itu mesti terbukti secara sah dan meyakinkan, karena harus sudah sangat tinggi ya kualitasnya. Nah tadi yang di UNSRI ya, nanti mungkin di forum yang lain Pak Petrus bisa tanya ke Bu Febi mengenai pendapatnya itu ya. Jadi dia lebih tahu karena dia dosen hukum acara ya. Tapi kalau menurut hemat saya memang ini hakim itu kan biasanya kalau dalam hukum acara formalsitas ya, itulah dibedakan ya, penyidik itu memang mencari fakta-fakta, kemudian jaksa itu bagaimana dia merumuskan dakwaannya ke pengadilan berdasarkan dari pencarian fakta-fakta yang dilakukan oleh penyidik tadi, dan kemudian juga mengajukan tuntutan, berapa tuntutannya. Memang dalam putusan kadang-kadang ada yang tidak pasti sama dengan yang dituntut oleh jaksa itu ya. Bahkan kadang-kadang ada hakim yang undang-undang mengatakan minimum
tahun hakimnya hukum di bawah itu dan itu ternyata dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Ya, jadi ya memang hakim itu kan memiliki kebebasan untuk memutuskan, walaupun kebebasan itu bukan tanpa batas ya. Makanya ada hukum acara itu kan sebenarnya menjadi patokan atau pedoman bagi penegak hukum, bagi penyidik, bagi jaksa, bagi hakim ya. Nah, jadi tapi kita juga tahu bahwa hakim itu kan wajib untuk menggali rasa keadilan masyarakat ya. Jadi kalau misalnya dia berpandangan bahwa ini nggak adil, dia memang betul orang itu melakukan, tapi menurut hakim nggak adil kalau dia putus seperti itu ya misalnya. Jadi saya kira setiap hakim pasti ada pertimbangan. Nah, oleh karena itu saya kira penting ya kita membaca secara teliti ya setiap putusan pengadilan itu argumentasinya apa. Nah, bagus kalau argumentasi putusan pengadilan itu menceritakan dengan bagus argumentasinya. Kadang-kadang argumentasi putusan itu tidak begitu jelas. Nah, itu membingungkan kita. Ya. Tapi sekarang ini Mahkamah Agung kan di dalam pendidikan hakim itu semakin meningkatkan ya. Kita berharap ke depannya putusan pengadilan itu lebih bagus. Jadi kita tahu apa sih argumentasi hakim. Kalau dia memutus misalnya berbeda dengan, bahkan kadang-kadang berbeda dengan yang di undang-undang tadi. Ya, itu pernah terjadi dalam kasus HAM misalnya. Dia berbeda dengan minimum khusus yang ada dalam. Kalau mutus berbeda dengan yang tugas jaksa itu juga ada beberapa perkara. Demikian Pak Petrus ya, salam kenal ya Pak Petrus. Berarti Pak Prof, dapat saya simpulkan bahwa putusan hakim itu dia tidak terikat pada tuntutan, namun dia itu terikat pada konteks dakwaan. Selama dakwaannya masih begitu, dia masih bisa taraf di bawah. Kalau dia melewati dakwaan, berarti itu sudah dikatakan tidak fair putusan tersebut. Saya harus melihatnya kasus per kasus ya Pak Petrus ya. Jadi kita harus melihatnya kasus per kasus. Kita nggak bisa secara general mengatakan seperti itu. Oh ya, siap. Terima kasih Pak Prof. Oke, Pak Petrus, makasih. Terima kasih banyak Pak Prof. Ada yang lain silakan. Saya Prof, saya. Kalau Oke, tadi silakan. Pak Petrus mengutip Prof Edi, saya ini mahasiswanya. Saya mau tanya. Tadi ada kaitannya dengan pertanyaan Pak Petrus ya. Dalam responding atau penemuan hukum itu kan ada tekstual dan kontekstual. Terkadang dalam metode itu kan saling bertentangan. Nah, di sini tadi Bapak ada kata-kata menarik soal penegakan keadilan. Di dalam suatu postulat ya, sumum ius, summa inuria, summa crex, summa lum, bahwa keadilan tertinggi itu akan bertentangan dengan kepastian. Tetapi fenomenanya di negara kita itu banyak hakim undang-undang dan pengacara undang-undang. Artinya dia hanya melihat secara tekstual, tidak secara kontekstual, lebih kepada interpretasi doktriner. Yang ingin saya tanyakan, apabila Bapak menemukan suatu kasus, apa pandangan dalam responding Bapak lebih ke interpretasi apa? Apakah tekstual atau kontekstual? Yang berikutnya, di sistem kita itu kan menganut deskriptif normatif. Apabila suatu perbuatan pidana itu memenuhi unsur delik dan sesuai maksud pembentuk undang-undang, dia bisa dimintai pertanggungjawaban. Lah pertanyaan saya, secara konteks tekstual itu memenuhi, tetapi secara kontekstual dari segi menurut pembentuk undang-undang itu tidak, apakah itu bisa diteruskan kasusnya atau bagaimana? Yang berikutnya soal tat bestat masingke, Pak. Apabila memenuhi unsur delik tapi tidak sesuai maksud pembentuk undang-undang itu bagaimana? Karena terkadang kan lebih mengutamakan kepastian yang saya lihat di peradilan di kita. Itu seperti apa? Terima kasih. Ya, makasih ya. Ini Mas siapa tadi? Mas Ilham. Ilham ya? Oke, bagus ya pertanyaannya ya. Jadi ini kebetulan saya menulis di salah satu buku saya, itu satu bagian itu tentang interpretasi, tentang penafsiran.
ini menjadi menarik ya, karena di situ memang ada perdebatan dalam buku-buku itu, ada kalangan tekstualis dan ada kalangan kontekstualis, gitu ya. Nah, yang tekstualis saja kalau kita mempelajari dalil-dalilnya, argumentasinya, itu juga sangat banyak dan sangat menarik. Dan jadi tekstualis itu tidak satu warna, ya. Jadi tidak hanya satu jenis. Misalnya bahwa karena dalam memahami teks itu juga ada banyak cara, dan kemudian ada banyak argumentasinya, ya. Dan kemudian itu ada kelompok lainnya yaitu kontekstualis. Nah, di antara dua kelompok itu tentu ada banyak sekali, misalnya penafsiran dasarkan pada bagaimana maksud si pembuat undang-undang dulu, ya. Kadang-kadang maksudnya tidak sesuai dengan apa yang tertulis, apa yang mau dipakai. Sebagian ahli pidana mengatakan ya apapun yang dimaksudkan oleh si pembuat undang-undang, kalau yang tertulisnya bunyinya lain, ya itu yang diikuti, gitu ya. Tapi ada yang mau melihat dari ya historisnya dulu, maksud pembuat undang-undang apa, kalau itu bisa kita telusuri maksudnya seperti apa. Lalu ada yang melihatnya pada bukan melihat teksnya tapi melihat fungsinya. Jadi misalnya kalau zaman dulu ya itu ada katakanlah misalnya sekarang kita mengenal ada satu perdebatan ya yang saya mau cerita, dan itu terjadi ya, misalnya pesawat ya. Dulu itu ketika KUHP ada, itu belum ada pesawat terbang, sehingga yang tertulis di dalam misalnya asas nasionalitas, teritorialitas itu adalah kapal air, gitu ya, atau ya kapal air ya, Fartweg ya, kapal air. Karena tidak terpikir adanya atau belum terpikir adanya pesawat terbang. Nah, ketika pesawat sudah ada, tetapi tentu belum bisa digunakan untuk penerbangan, atau di tahap sudah mulai dilakukan untuk penerbangan, tapi undang-undangnya belum berubah, ternyata para ahli hukum pidana berbeda-beda pandangannya. Sebagian berpendapat bahwa ketentuan yang tadi itu bisa digunakan, tetapi dengan dasar argumen yang beda. Misalnya yang satu mengatakan ya itu harus ditafsirkan meluas, ekstensif interpretasi, jadi termasuk yang terjadi di pesawat terbang. Yang lain pakai penafsiran itu bukan penafsiran memperluas, tapi misalnya penafsiran teleologis, ya, yaitu apa sih maksud dari dibuatnya suatu undang-undang itu teleologis. Jadi ternyata walaupun kesimpulannya sama, bisa digunakan penafsiran bahwa kapal air itu bisa termasuk di dalamnya kalau peristiwa itu terjadi di kapal udara, tapi argumentasinya ternyata beda-beda. Ada yang pakai menggunakan penafsiran ekstensif, ada yang teleologis, ada yang fungsional, ada yang futuris dan sebagainya, gitu ya. Nah, pandangan saya di mana? Saya mau pelajari bukunya yang dari beberapa ahli yang mendalilkan dari tekstualis, dan ternyata itu dalilnya cukup banyak dan cukup penting. Jadi menurut saya agar kita tidak terlalu, karena hukum pidana itu tentu juga harus ada batas-batas di mana kita menafsirkan, ya. Tapi tidak ada pembatasan, ya, tidak ada batasan dalam hukum pidana, dalam undang-undang pun tidak ada batasan penafsiran apa yang boleh dipakai ya oleh hakim pidana. Jadi hakim pidana bebas, sehingga menurut hemat saya penafsiran mana yang paling dirasakan oleh hakim itu paling adil, itu bisa dia gunakan. Gitu. Jadi mungkin pada suatu ketika penafsiran teks yang lebih mendekat ke tekstualis yang lebih tepat untuk kasus inkonkreto yang dihadapi, dia bisa gunakan itu. Atau ada kesempatan lain ketika rasa keadilannya lebih dekat pada penafsiran yang kontekstualis, ya, untuk kasus konkret tertentu, mungkin dia bisa gunakan itu. Jadi saya lebih menerapkan pendekatan yang mengharmonisasi antara tekstualis dan kontekstualis berdasarkan perkara inkonkreto yang dihadapi, ya, dengan mengutamakan segi keadilan. Itu saya kira pandangan yang juga kalau tidak salah juga dianut oleh misalnya Satohid, Wiryono dan lain-lain. Mungkin itu Mas Ilham. Sedikit Prof, sedikit. Kalau
di dalam RKUHP yang baru itu kan ada teori strategic pardon ya, atau pemaafan hakim apabila suatu perbuatan itu memenuhi unsur delik tapi dimaafkan. Nah, parameternya itu apa, Prof? Terima kasih. Ya, jadi gini ya, ini kalau saya belajar dari diskusi dengan Prof. Barga dulu ya, karena dia yang banyak mengemukakan itu di antara tim perancang ya. Jadi itu tindak pidananya terjadi, betul terjadi. Ya. Tetapi untuk menjatuhkan pidana kepada orang tersebut, maka tidak diperlukan ya penjatuhan pidana itu. Ya, sehingga akhirnya dia berikan pemaafan. Sebetulnya itu bukan suatu hal yang baru, Mas Ilham. Karena kalau kita baca bukunya Bemelin atau Remeling ya, itu ada yang disebut juga dengan subsociality. Ya, malah subsociality itu jauh sebelum itu. Jadi sebelum dia masuk ke pengadilan, itu jaksa tidak usah menuntut kalau tidak ada fungsi atau kegunaan dalam menuntut. Itu subsociality. Nah ini kalau yang restoran itu beda. Jaksanya sudah menuntut, tapi kemudian hakim yang menilai, ya dia berpandangan bahwa memang betul terjadi tindak pidananya, tapi tidak ada gunanya menjatuhkan hukuman. Jadi antara menyatakan bahwa perbuatan ini terbukti dengan penjatuhan pidana itu soal lain gitu ya. Karena menurut dia tidak perlu dijatuhkan pidana itu. Ya sebetulnya sih ada macam-macam variasinya ya Mas Ila. Misalnya bisa dijatuhkan pidana tapi percobaan, atau dijatuhkan pidana misalnya pengawasan, atau dijatuhkan pidana misalnya kalau di negara lain community service order, bisa gitu ya. Tapi ada juga yang sampai pada level yang tidak perlu dijatuhkan, jadi dimaafkan ya, return pardon gitu ya. Nah sekarang di Eropa itu juga banyak ya, konsepsi-konsepsi semacam itu di negara-negara maju sudah banyak ya. Karena juga mengingat pada menghindari misalnya menghindari adanya overcrowding di lapas misalnya, atau memang korban juga sudah karena sudah tidak mungkin sudah terjadi perdamaian sebelumnya dengan korban sebagainya. Jadi intinya penjatuhan pidana itu tidak diperlukan. Walaupun demikian hakim harus ada keputusan yang jelas apakah tindak pidana itu terjadi atau tidak. Demikian Mas Ilham. Silakan Elvin kalau masih ada ya. Baik, terima kasih Pak Ilham dan juga Prof. Topo. Oke, silakan langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahman Ramadhani. Saya mau bertanya kepada Prof. Topo Santoso. Bagaimana Prof peran monoistis dan dualistis dalam pembaruan hukum pidana itu sendiri? Yang kedua adalah kalau misalnya kita ketahui bahwa hakim tidak boleh melakukan analogi terhadap suatu unsur delik yang diatur dalam undang-undang itu sendiri. Nah, bagaimana konteksnya juga dalam pembaruan hukum pidana itu sendiri? Mungkin itu saja yang saya tanyakan dari topik PDI. Wassalamualaikum. Mas Nur Rahman, yang pertama tadi agak kurang jelas apa ya? Peran monoistis dan dualistis dalam pembaruan hukum pidana itu sendiri. Oke. Yang kedua soal analogi ya? Iya, Prof. Oke. Ya, mengenai monistis dan dualistis. Jadi gini, ini isunya kan sangat teoritis sekali, ya. Dalam memahami apa tindak pidana itu, gitu, apa tindak pidana itu. Ini kan ada dua kelompok ya, kita sudah tahu. Yang pertama adalah monistis, ya, di mana antara perbuatan pidana dan bertanggung jawab pidana itu tercakup di dalam istilah tidak pidana itu. Jadi tidak pidana itu tercakup di dalamnya adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan, kemudian juga dilakukan oleh orang yang memiliki kesalahan, ya. Jadi itu tercakup dengan istilah tidak pidana. Sementara yang dualistis melihatnya berbeda, harus dipisahkan antara actus reus, perbuatan pidana di satu sisi, dengan criminal responsibility atau criminal liability, pertanggungjawaban pidana di sisi lain. Jadi bisa jadi perbuatan pidana terjadi tapi orangnya tidak bisa dipertanggungjawabkan, makanya dipisahkan ya dengan tegas antara actus reus mens rea, antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana di sisi lain. Nah, di kalangan para ahli hukum yang dulunya memang banyak ada yang ikut monistis dualistis, tapi kemudian kalau kita lihat dalam tim pro perancang KUHP itu kan
nampaknya mengerucut kepada pandangan dualistis, ya. Pandangan dualistis itu memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tapi yang unik, istilah yang dipakai itu istilah seperti kalangan monistis, yaitu tindak pidana. Jadi di satu sisi istilahnya adalah tindak pidana, tapi pandangan mengenai tindak pidananya dualistis, gitu kan? Jadi kan kalau dualistis kan kalau yang umum ada perbuatan pidana, ada pertanggungjawab pidana, gitu kan? Kalau kita merumuskannya tindak pidana itu seolah-olah itu aliran yang monistis. Tapi sekarang di RKUHP, ya, namanya istilahnya adalah tindak pidana, ya, tapi pengertiannya adalah dualistis, gitu ya. Jadi tampaknya itu yang mengerucut. Jadi sekarang perbuatan pidana satu sisi, penanggung jawab pidana di sisi lain. Itu tampaknya yang sudah banyak digunakan dalam pembaruan hukum pidana di RKUHP. Lalu yang kedua mengenai analogi, ya. Analogi ini sebetulnya perdebatannya panjang sekali, ya, karena walaupun mayoritas ahli hukum pidana, kebanyakan ahli hukum pidana itu menolak ada penggunaan analogi dalam hukum pidana, tapi kalau kita baca dalam literatur, ternyata beberapa ahli hukum pidana juga yang setuju adanya atau penggunaan analogi dalam hukum pidana. Atau sekurang-kurangnya mereka yang setuju penggunaan analogi dalam hukum pidana itu melihat bahwa mereka yang tidak setuju sebetulnya pada dasarnya juga setuju. Misalnya penafsiran ekstensif itu juga tidak terlalu jauh berbeda, ya, kesimpulannya dengan analogi, walaupun cara penjelasannya beda tapi mungkin kesimpulannya sama, gitu. Juga dalam beberapa putusan, ya, baik di Hograt misalnya di Mahkamah Agung Belanda, ternyata putusannya itu lebih dekat sekali dengan penggunaan analogi. Ya, walaupun demikian, ya, untuk menghindari adanya ketidakpastian hukum dan juga memegang teguh asas legalitas, ya, sampai sekarang sih saya baca di kebanyakan literatur kita analogi itu tidak diterima, itulah di dalam hukum pidana. Tapi penafsiran yang lain boleh, ya. Walaupun juga misalnya seperti penafsiran futuristik itu menurut hemat saya juga agak susah juga digunakan karena ya tidak terlalu dekat dengan legalitas juga, ya, penafsiran futuristik itu misalnya. Nah, saya baca di literatur jurnal negara lain masalah analogi dalam hukum pidana, kaitannya dengan penafsiran ekstensif dan sebagainya itu juga masih menjadi diskursus, ya, diskursus sampai sekarang. Demikian, Mas Nur Rahman. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Nur Rahman dan juga penjelasannya dari Prof. Topo. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Dipersilakan untuk langsung bertanya kepada Prof. Topo Santoso. Jadi pekan depan itu kita akan bahas, ini juga menarik juga, ya, di bagian kedua dari buku Pak Marjono ini judulnya Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Ini kita bahas nanti pekan depan, kita cari waktunya, ya, Mas Elvin. Ini juga sangat menarik, ya, kriminologi dan sistem peradilan pidana. Jadi nanti banyak sekali pembahasan terkait dengan kriminologi yang memang kalau kita lihat di fakultas-fakultas hukum, kriminologi itu diajarkan khususnya mengambil peminatan hukum pidana atau bidang kekhususan hukum pidana, ya. Sementara kalau di UI itu kriminologi selain diajarkan di fakultas hukum sebagai pengantar, itu di dalam fakultas di FISIP itu menjadi satu departemen sendiri. Bahkan di FISIP itu sudah ada program studi S1, S2 dan S3 kriminologi. Nah, tapi kalau di fakultas hukum, kriminologi itu hanya diajarkan sebagai suatu pengantar. Nah, bulan depan nanti saya akan bahas tentang bagian kedua dari bukunya Profesor Marjono, itu yang judulnya Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Itu mungkin, Mas Elvin, kalau tidak ada lagi yang bertanya, kita bisa akhiri, ya. Oke, baik. Kalau begitu mungkin kita cukupkan saja, ya, Prof, diskusi untuk hari ini.
Terima kasih atas ketersediaannya. Dan juga untuk para peserta, apabila ingin mengikuti diskusi selanjutnya, silakan peserta follow seluruh jejaring sosial media kami dengan nama Java Kurnia Publishing, baik itu di Facebook, LinkedIn, Instagram, dan juga sosial media lainnya. Itu juga, untuk pembelian buku juga bisa dapat lakukan langsung menghubungi pada kontak person kami di sosial media kami, atau juga bisa dapat melakukan pembelian melalui Tokopedia dengan keywords Java Kurnia Publishing. Itu saja. Untuk diskusi selanjutnya nanti akan kita publish di seluruh sosial media kita, dan juga kita akan melakukan pemberitahuan melalui email mengenai diskusi kedua, supaya untuk apabila para peserta diskusi yang pertama ini tertarik untuk mengikuti diskusi selanjutnya, supaya bisa dapat langsung mendaftar dan juga bisa bergabung ikut diskusi dengan topik terbaru yang kedua ini. Baik, apabila tidak ada pertanyaan lebih lanjut, diskusi kita sudahi. Terima kasih banyak Prof. Topo atas waktunya dan juga penjelasannya yang sangat bermanfaat bagi kami semua. Terima kasih juga kepada para peserta sudah mendaftar dalam diskusi kita yang pertama kali ini. Semoga kita dapat bisa bertemu lagi di diskusi selanjutnya dengan topik-topik yang lebih menarik lainnya. Gitu. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, makasih Vin, teman-teman, makasih semuanya. Sampai ketemu. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih Mas Elvin. Oke, sukses semuanya. Iya Prof. Iya, izin live ya. Murah. Kayak gitu. Nah sebenarnya kan ini kan, nah yang gue bingung adalah cara kerja kita kan gini. Terus bahkan baru sana nih, yang mereka belum comply nih kita tuh bisa kasih usulan gitu sebenarnya. Di RPK itu apa sih? Udah ngap. Apakah Udah dong. kalau misalnya ada temuan Gimana ngap? Ya gini-gini jahe ngap. Itu masa semuanya ke menteri Singap nih. possible enggak? Itu sebenarnya usulan ke situ. Kayak yang dibilang Bang RT tuh ngedeadline kita sama ini gitu loh. Gue bilang kalau misalnya kita pakai mikir kita nggak cukup waktunya. Masalahnya itu. Nah